Oke, coba bayangkan kalian lagi ada di Semarang ya. Malam mulai turun perlahan, lampu jalan nyala satu persatu. Nah, di tengah hiruk-pikuk keramaian kota itu, ada satu bangunan tua megah yang diam membisu. Dari jauh, bentuknya udah kayak istana peninggalan Eropa, lengkap dengan lorong-lorong panjang dan jendela raksasa. Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Kita bakal membedah dokumen sejarah dari salah satu ikon paling legendaris di Indonesia. Kita nggak cuma bakal ngomongin arsitekturnya ya, tapi kita akan benar-benar mengungkap misteri di balik bangunan megah ini. Yang bikin tempat ini unik banget tuh sebenarnya ada di dualitasnya. Kalau siang hari, apalagi posisinya pas banget di pusat kota, di kawasan Tugu Muda, tempat ini tuh primadona pariwisata. Megah, elegan, terang benderang kena sinar matahari, turis di mana-mana. Tapi, begitu matahari terbenam, suasananya langsung berubah total. Bayangan dari lorong-lorongnya jadi kerasa makin panjang, udaranya entah kenapa terasa lebih dingin. Bangunan tua ini ibarat ngelepas topeng siangnya dan mulai memperlihatkan sisi lain yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik dinding batunya. Nah, ini pasti bikin kita semua bertanya-tanya kan? Apakah Lawang Sewu ini benar-benar menyeramkan? Apakah cerita-cerita soal bisikan di lorong sepi atau langkah kaki tanpa wujud itu nyata? Atau, dan ini yang menurut saya jauh lebih masuk akal, rasa angker atau aura berat yang sering dirasain orang di sana itu sebenarnya datang dari bobot sejarah kelam yang pernah terjadi di dalamnya. Sebuah sejarah tentang manusia, penjajahan, dan masa lalu yang sepertinya belum selesai diceritakan. Oke, mari kita selami arsip sejarahnya bareng-bareng. Kalau kita lihat dokumen-dokumen investigasi ini tuh bukan sekedar brosur pariwisata biasa ya. Ini lembaran yang menyingkap luka masa lalu. Buat sebagian orang, tempat ini adalah saksi bisu penderitaan. Dokumen sejarah ini ngasih petunjuk kalau semakin lama kita perhatikan, semakin kuat kerasa. Ada cerita tentang penjajahan, perang yang mengerikan, dan yang paling menyayat hati, cerita tentang mereka yang pernah datang ke sana, tapi nggak pernah bisa kembali. Tapi sebelum kita bahas sejarah yang lebih berat, kita pahami dulu deh dari mana asalnya nama yang dipakai sama masyarakat lokal. Nama Lawang Sewu ini diambil dari bahasa Jawa. Lawang itu artinya pintu, dan Sewu artinya 1000. Masyarakat sekitar spontan aja ngasih nama ini, karena ya kalau kalian berdiri langsung di depannya, jumlah pintu dan jendelanya tuh kelihatan sangat amat banyak, sampai berasa nggak ada ujungnya. Tapi tunggu dulu, fakta dari sumber kita ini mungkin bakal sedikit bikin kalian kaget. Sebutan 1000 pintu itu sebenarnya cuma ilusi arsitektur. Bangunan ini nggak beneran punya 1000 pintu kok. Nyatanya, bangunan ini dirancang pakai jendela-jendela yang ukurannya luar biasa gede, lebar dan tinggi banget. Dari kejauhan, apalagi buat mata orang awam di zaman dulu, jendela-jendela raksasa ini bentuknya persis banget kayak pintu. Makanya julukan bangunan 1000 pintu ini bisa lahir dan nempel terus sampai hari ini. Faktanya, sejarah nyatet kalau megastruktur ini awalnya sama sekali nggak dibangun buat jadi tempat wisata atau tempat uji nyali yang horor-horor gitu. Justru sebaliknya, bangunan ini aslinya dibangun sebagai simbol absolut dari majunya teknologi transportasi zaman kolonial. Ini benar-benar monumen modernitas dan kekuatan besar di zamannya loh. Bagian pertama, pusat kekuatan kereta api di era ekspansi kolonial. Kita tinggalin sebentar kisah misterinya, dan kita langsung masuk ke jantung penggerak ekonomi Hindia Belanda lebih dari seabad yang lalu. Jadi gini situasinya, waktu itu Belanda lagi gencar-gencarnya ngebangun kekuatan dan jalur perdagangan di Pulau Jawa. Bayangin, di era ekspansi ini kecepatan itu adalah segalanya. Mereka butuh banget sistem transportasi yang super cepat buat ngangkut hasil bumi yang lagi melimpah ruah. Kalau cuma ngandelin transportasi tradisional, jelas udah nggak ngejar dong. Nah, karena kebutuhan yang mendesak banget akan jalur distribusi ini, akhirnya berujung pada satu keputusan besar, membangun markas raksasa yang pembangunannya dimulai di Semarang sekitar tahun 1904. Kalian mungkin mikir, emangnya kenapa sih kok buru-buru banget butuh transportasi cepat? Jawabannya gampang, kekayaan alam kita yang lagi diperebutkan waktu itu. Kopi, gula, tembakau, rempah-rempah. Ini bukan cuma hasil tani biasa. Di masa itu, ini tuh ibarat emas hijau. Semua komoditas mahal ini harus dibawa secepat mungkin dari pedalaman menuju pelabuhan buat diekspor langsung ke Eropa. Karena itulah, keberadaan kereta api jadi sangat krusial. Rel-rel kereta ini bisa dibilang jadi urat nadi ekonominya penjajah. Jadi poin krusialnya di sini adalah munculnya sang raksasa di balik layar. Sebuah perusahaan super besar bernama Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij, aduh panjang ya kita sebut aja NISI, perusahaan swasta inilah yang memonopoli jaringan kereta api di wilayah Hindia Belanda.
Dan karena operasi mereka ini luar biasa masif, mereka pastinya butuh kantor pusat. Tapi mereka nggak mau sekedar kantor yang biasa-biasa aja. Mereka pengen bangunan yang bisa pamerin kekuatan, kemajuan, dan dominasi absolut mereka di Nusantara. Dan Semarang karena statusnya sebagai kota pelabuhan utama yang strategis, kepilih jadi panggung utama buat proyek ambisius ini. Bagian kedua, menaklukkan iklim tropis melalui adaptasi arsitektur. Nah, ini dia salah satu bagian favorit saya. Kita bakal bahas kejeniusan arsitekturnya. Gimana coba caranya bawa desain modern Eropa ke Indonesia yang mataharinya terik minta ampun. Dan ini benar-benar ngasih lihat betapa briliannya arsitek Belanda zaman itu. Mereka nggak asal ngejiplak gaya Eropa mentah-mentah, tapi mereka cerdik banget beradaptasi sama iklim tropis kita. Mereka bikin langit-langitnya tuh tinggi banget. Tujuannya ngasih ruang supaya udara panas bisa naik ke atas. Terus, ventilasi udaranya juga dibikin gede-gede. Dan ingat, 1000 pintu yang tadi kita bahas kan? Jendela-jendela yang super lebar itu emang sengaja dirancang supaya angin bisa bebas masuk dan muter di dalam ruangan. Ini tuh benar-benar sistem pendingin udara alami yang canggih banget, jauh sebelum AC modern ditemuin. Tujuannya sih udah jelas banget ya, supaya ruangannya tetap adem walaupun nggak pakai pendingin mesin. Dan berkat perhitungan presisi dari rahasia arsitektur inilah, lebih dari 100 tahun kemudian, Lawang Sewu masih berdiri tegak dan kokoh banget. Dia kayak menolak buat hancur dimakan zaman, dan masih terus bikin siapapun yang datang melongo kagum sama kemegahan rekayasa sipilnya. Tapi ya, di balik fondasi fisiknya yang merupakan mahakarya teknik Eropa yang luar biasa ini, bangunan ini tetap aja kerasa diam membisu. Dia masih menyimpan rapat-rapat rahasia masa lalunya. Semegah apapun arsitekturnya, itu nggak mampu sepenuhnya ngapus bayangan masa lalu yang kelam yang pernah meresap dan menetap di sela-sela dinding tebalnya. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan yang bikin merinding. Kalau tempat ini dulunya cuma sebuah kantor perusahaan kereta api yang megah, apa sih yang sebenarnya terjadi sampai tempat ini berubah jadi saksi bisu penderitaan manusia? Rahasia apa yang disembunyiin di balik indahnya kaca patri rahasia mereka? Terus, apa yang nunggu di dalam kegelapan ruang bawah tanahnya ketika tentara Jepang pada akhirnya menginjakan kaki di tanah Jawa? Kita emang udah ngelihat awal pembangunannya nih, tapi tragedi yang paling berdarah dan kelam dalam sejarah Lawang Sewu baru aja akan dimulai. Simpan rasa penasaran kalian, dan kita bakal bongkar semuanya di sesi pembahasan kita selanjutnya.